Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, welcome back to my YouTube channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Perkenalkan, nama saya Juleha dengan NIM 2311212001. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen bencana yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Nurul Hikmi SKM MPH. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan menarik loh Sobat Sehat, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Topik ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur loh Sobat Sehat, tapi soal bagaimana sebuah wilayah itu bisa bangkit dan juga tumbuh lebih kuat setelah dilanda suatu bencana. Nah, Sobat Sehat pasti penasaran kan? Yuk kita mulai pembahasannya. Happy watching! Rehabilitasi dan rekonstruksi adalah dua hal yang menjadi kunci utama dalam pemulihan pasca bencana. Rehabilitasi adalah proses perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik dan juga masyarakat, hingga kembali ke kondisi yang memadai seperti sebelum bencana, mulai dari fasilitas umum, psikososial, hingga pemerintahan. Sedangkan rekonstruksi adalah pembangunan kembali seluruh prasarana, sarana, dan kelembagaan masyarakat dan pemerintah. Tapi bukan asal bangun ya. Prinsipnya adalah build back better, membangun dengan kualitas yang lebih kuat, aman, dan berkelanjutan. Nah, sekarang kita lihat tujuannya yuk. Rehabilitasi bertujuan untuk menormalkan kembali kehidupan masyarakat, agar pemerintahan, ekonomi, dan layanan sosial dapat berjalan seperti semula. Rekonstruksi bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat masyarakat, menumbuhkan ekonomi, dan memperkuat hukum dan ketertiban, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Sekarang masuk ke tahap prosesnya. Apa aja ya langkah-langkahnya? Proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak bisa dilakukan sembarangan. Kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimulai setelah bencana terjadi. Akan terdapat dua tim yang bekerja, yaitu tim kaji cepat, fokus untuk tanggap darurat, dan tim asesmen, fokus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah dan panjang. Kemudian terdapat kajian kebutuhan pasca bencana, yaitu terdapat DALA atau Damage and Loss Assessment untuk menilai kerusakan dan kerugian, serta HRNA atau Human Recovery Need Assessment untuk menilai kebutuhan pemulihan masyarakat. Kemudian penyusunan data dan prioritas, yang mana hasil kajian akan dijadikan dasar untuk mengumpulkan baseline data, menggali kebutuhan masyarakat, menetapkan prioritas tindakan, menggali aspirasi masyarakat, melakukan verifikasi dan koordinasi antar pihak. Kemudian perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Semua data dan kebutuhan diformulasikan menjadi rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian terdapat pelaksanaan di mana rencana tersebut dilaksanakan di lapangan dan dilakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV secara berkala untuk memastikan efektivitas dan juga penyesuaian jika perlu. Apa aja sih yang harus dilakukan? Yuk kita bahas ruang lingkupnya. Ruang lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif, dan juga lintas sektor. Untuk ruang lingkup kegiatan rehabilitasi itu sendiri, terdapat perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum, bantuan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi konflik, pemulihan ekonomi budaya, keamanan, dan juga pemerintahan. Ruang lingkup dari kegiatan rekonstruksi yang pertama adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana, sarana sosial dan budaya masyarakat.
kemudian penerapan desain bangunan tahan bencana, pelibatan aktif dunia usaha dan lembaga masyarakat, serta peningkatan layanan publik dan sosial ekonomi masyarakat. Semua ini harus berbasis data dan kebutuhan. Untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, dilakukan yang namanya HRNA atau Human Recovery Needs Assessment. Ini adalah proses untuk menilai kebutuhan pemulihan secara menyeluruh, baik fisik maupun non-fisik. Lalu, hasil dari HRNA dijadikan dasar untuk menyusun rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, yang isinya berupa program-program prioritas, jadwal pelaksanaan, anggaran, hingga strategi pelibatan masyarakat. Setelah pelaksanaan berjalan, dilakukan proses monitoring dan evaluasi, yang mana bertujuan supaya program yang sudah dijalankan bisa terus dikawal, diperbaiki, dan dievaluasi hasilnya secara berkala. Tentunya, proses ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pada pelaksanaannya masih terdapat tantangan dan juga hambatan. Mari kita lihat. Dalam proses ini tentunya banyak lembaga yang harus terlibat dan saling berkoordinasi seperti Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan juga lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan juga dunia usaha. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan dan juga hambatan seperti koordinasi yang belum fleksibel, penanganan pasca bencana yang masih lamban, keterbatasan anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap awal pemulihan. Tapi kunci suksesnya adalah kolaborasi. Bersama-sama kita bisa bangkit lebih cepat. Bencana bisa menghancurkan, tapi juga bisa jadi awal suatu kebangkitan. Kita harus jadi generasi yang tangguh, Sobat Sehat. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi Sobat Sehat semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.